Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah sudut pandang poligami berdasarkan perspektif ayat 3 dari surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu awahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'u. Shadaqallahul azim. Kalau kita terjemahkan berdasarkan kata per kata, maka demikian. Wa in, dan jikalau. Khiftum, kamu sekalian merasa khawatir. Allah tuqsitu, bahwasanya kalian tidak bisa berlaku adil. Fil yatama, pada urusan anak yatim. Fankihu, maka nikahilah oleh kamu sekalian apa yang perempuan toba yang kamu senangi lakum bagi kamu minan nisa'i, dari perempuan-perempuan lain, masna 2, wasulasa 3, waruba'a dan 4. Fa in khiftum, maka jikalau kamu sekalian merasa khawatir, Allah ta'dilu, bahwasanya kamu sekalian tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah satu orang saja. Au ma malakat, atau nikahilah apa yang ada pada kalian, aymanukum, budak kalian. Zalika, yang demikian itu, adna, lebih ringan, alla ta'ulu, bahwasanya kalian memiliki tanggung jawab, atau alla ta'ulu, bahwa kalian tidak berbuat aniaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah terjemah atau translate perkata dari surat An-Nisa ayat ketiga yang kita baca tadi. Kalau kita memahami berdasarkan kata atau terjemah perkata tadi, tentu mungkin belum semua orang bisa memahaminya, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Tapi marilah kita coba buka tafsirnya dari ayat tersebut. Saya ini menggunakan referensi buku tafsir Al-Misbah, ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan adanya kebiasaan dari orang-orang pada zaman ayat tersebut turun, yakni kebiasaan bangsa Quraisy, yakni mereka menguasai anak yatim. Di dalam menguasai anak yatim, mereka menguasai tidak hanya kepada diri anak yatim tersebut, tetapi juga menguasai kepada harta milik anak yatim tersebut. Jadi kalau anak yatim itu memiliki paras yang cantik, menarik, maka yang menjadi wali atau yang menjadi punya otoritas terhadap anak yatim tersebut, dia bisa mengawini anak yatim tersebut dengan tanpa membayar mahar. Atau kalau tidak cantik atau tidak menarik, maka mereka menghalang-halangi anak yatim itu untuk dinikahi oleh orang lain, dengan maksud bahwa harta yang milik anak yatim itu bisa dikuasai oleh dia. Nah, ini kebiasaan buruk
eh, masyarakat pada saat itu. Maka di ayat-ayat sebelum ayat 3 tersebut, di ayat 2 Allah memerintahkan untuk memberikan ya, untuk memberikan harta anak yatim itu kepada mereka manakala mereka sudah balik ya, sudah mampu untuk mengelola harta tersebut. Dan pada ayat yang ketiga, orang-orang yang berniat untuk mengawini anak yatim, Allah menyarankan wa in khiftum alla tuksitu, dan jikalau kamu merasa khawatir alla tuksitu, bahwasanya kalian tidak bisa berlaku adil bil yatama, pada saat kalian menikahi anak yatim, kalau merasa khawatir tidak bisa berlaku adil pada saat menikahi anak yatim, ketidakadilan itu adalah karena dia bisa saja menahan maharnya atau tidak memberikan maharnya, atau karena kebiasaan mereka mengawini anak yatim dengan tanpa membayar mahar. Maka kata Allah, fankihu, maka nikahilah oleh kamu sekalian, mato balakum, apa yang kamu suka, minan nisa'i, dari perempuan lain selain anak yatim tadi itu, masna, mau 2, wasulasa, mau 3, waruba'a, atau mau 4. Kalau kita jelaskan secara gampang ini, jika kamu sekalian merasa khawatir untuk tidak bisa berlaku adil dengan menikahi anak yatim tersebut, maka sudahlah, jangan nikahi anak yatim itu, tapi nikahlah kamu dengan perempuan lain, mau 2, mau 3, atau mau 4. Gitu maksud dari Allah. Jadi dalam ayat ini tidak ada sama sekali perintah, baik perintah maupun menganjurkan untuk menikah 2, 3, atau 4. Tetapi yang ada adalah jika kamu khawatir dengan menikahi anak yatim kamu tidak bisa berlaku adil, maka kata Allah, nikahilah perempuan lain, mau 2, mau 3, mau 4. Jadi titik tekannya adalah bukan 2, 3, 4, tetapi berlaku adilnya kepada anak yatim yang dinikah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita saat ini, saya contohkan, kalau kamu takut tidak bisa membereskan persoalan yang dihadapi oleh si A dengan memberikan uang kepadanya, maka berikanlah uang itu kepada orang lain, mau 2, mau 3, mau 4. Jadi titik tekannya adalah menyelesaikan persoalan. Jika kamu khawatir tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan memberikan uang ini kepada si A, maka berikanlah uang ini kepada si B, si C, atau si D. Jadi pokok kalimatnya adalah, atau pesan utamanya bukan berikan uang kepada si A, si B, si B, si C, si D, tetapi uang itu diberikan kepada si A untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau dalam ayat ini, jika kamu khawatir dengan mengawini anak yatim itu kamu tidak bisa berlaku adil, nikahilah perempuan lain 2, 3, atau. Jadi maksudnya yang paling utamanya adalah berlaku adilnya kepada perempuan yang dinikahi. Jadi kalau dipenggal kalimatnya dari mulai fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa, maka nikahlah oleh kamu sekalian wanita yang kamu sukai 2, 3, 4, ya seolah-olah ada perintah untuk poligami. Tapi tidak boleh memenggal. Kita harus memahaminya secara utuh dari awal ayat sampai dengan akhir. Jadi kata Allah, jika kamu khawatir dengan menikahi anak yatim kamu tidak bisa berlaku adil,
udah nikahilah perempuan lain, mau 2, mau 3, mau 4, pokoknya adalah yang paling pentingnya adalah berlaku adil. Nah kemudian selanjutnya, in khiftum alla ta'dilu, maka apabila kamu merasa khawatir bahwasanya kamu tidak bisa berlaku adil, kalau tadi dengan kalimat tuksitu, sekarang dengan kalimat ta'dilu, tapi penterjemahannya sama, adil juga sama. Sekarang apa bedanya? Tuksitu dengan ta'dilu, padahal artinya sama-sama adil. Dengan menggunakan kata yang berbeda, tentu akan ada kemaknaan yang berbeda pula. Jadi tidak mungkin Allah menggunakan kata yang berbeda terus maknanya sama. Jadi berdasarkan tafsir ini, kalimat tuksitu itu adil dalam arti win-win solution. Pihak yang satu merasa diuntungkan, pihak yang lain juga merasa diuntungkan. Tetapi kalau dengan kalimat ta'dilu, kalimat adil adalah bisa saja ya, yang satu merasa diuntungkan, yang satu tidak merasa diuntungkan, tapi itu adil kan ya. Tapi kalau tuksitu adil, yang satu untung, yang satu juga, yang pihak lain juga merasa diuntungkan. Itulah win-win solution. Jadi kalau dalam kalimat berikutnya, in khiftum alla ta'dilu, maka jika kamu sekalian merasa khawatir bahwa kamu sekalian tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka sudah satu saja, kawin seorang saja. Au mamalakat aimanukum, atau nikahi hamba sahaya yang ada pada diri kamu sekalian. Gitu. Jadi kalau kamu menikahi anak yatim yang memiliki hak, jadi kamu takut tidak bisa adil, kawinilah wanita lain buat tempat, atau kawinilah hamba sahaya yang ada pada kuasaanmu. Kata Allah, zalika, yang demikian itu adana, lebih dekat atau lebih ringan, Allah ta'ulu, bahwa kamu punya beban. Jadi dengan menikah satu itu memiliki tanggungan yang lebih ringan ketimbang nikah 2, 3, atau 4. Nah gitu. Jadi sahabat-sahabat atau pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada ayat 3 surat An-Nisa ini sama sekali tidak ada perintah, bahkan anjuran untuk melakukan pernikahan secara poligami. Nah, lalu bagaimana kedudukan pernikahan poligami itu? Ya, pernikahan poligami dalam Islam hukumnya adalah mubah. Boleh, tentu dengan syarat-syarat kondisi yang tertentu begitu ya, tidak sembarangan, karena kalau sembarangan nanti bisa saja tidak terjadi pencapaian dari tujuan pernikahan, yakni keadilan, ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan dalam hidup dan kehidupan rumah tangga. Nah, jadi perspektif poligami di dalam Islam menurut ayat 3 daripada surat An-Nisa ada seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali isyarat perintah untuk supaya kaum muslimin melakukan poligami. Tetapi poligami bukan sesuatu yang haram kalau dilakukan dengan baik. Nah itulah sahabat-sahabat sekilas tentang perspektif pernikahan poligami menurut ayat 3 surat An-Nisa. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.